Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Firdaus Irfanda. Saya dari kelas 1 KPID IAIN Purwokerto. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelompok komunikasi dan organisasi. Pengertian kelompok. Kelompok adalah sekumpulan individu dengan jumlah yang relatif kecil sehingga setiap anggota bisa berkomunikasi dengan mudah dan baik sebagai sumber maupun penerima. Pengertian kelompok komunikasi menurut Wirianto merupakan proses komunikasi yang berlangsung secara tatap muka. Dalam kelompok tersebut, anggota saling berinteraksi satu dengan yang lain. Apa sih itu interaksi tatap muka? Yaitu interaksi antara dua orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui seperti berbagi informasi, eksistensi diri, pemecah masalah, dan lain-lain. Yang mana setiap anggota mengetahui karakteristik masing-masing. Selanjutnya ada beberapa alasan mengapa orang-orang tertarik dengan kelompok komunikasi. Yang pertama, ada daya tarik antara anggota tertentu. Yang kedua, ada daya tarik manfaat menjadi anggota tersebut. Contohnya kelompok pengajian, kelompok pecinta alam, kelompok pecinta barang antik, kelompok pecinta motor, ataupun backpacker. Dan masih banyak lagi kelompok komunikasi di sini. Di dalam kelompok komunikasi memiliki karakteristik. Karakteristik itu apa sih? Karakteristik adalah ciri-ciri yang menandakan sesuatu fenomena yang dapat dikatakan sebagai kelompok. Karakteristik tersebut atau ciri-ciri tersebut diantaranya yang pertama ada interaksi, yaitu kegiatan yang memungkinkan suatu hubungan antara satu dengan yang lain. Yang kedua, ada norma. Norma adalah aturan-aturan yang menentukan standar perilaku dan dapat diterima di orang lain. Yang ketiga, ada peran. Yang keempat, ada hubungan emosional. Hubungan emosional ini adalah ikatan antara orang yang berada di luar kebutuhan fisik. Yang kelima, ada tujuan komunikasi. Norma-norma yang saya maksud di atas adalah yang pertama ada anggota kelompok menginginkan suatu kelompok yang kontinu atau berkelanjutan. Yang kedua, pentingnya keanggotaan kelompok. Yang ketiga, kelompok yang bersifat terikat. Yang keempat, saling bergantung untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Yang kelima, pelanggar norma akan dihukum. Kelompok komunikasi memiliki tipe-tipe tersendiri. Tipe-tipe tersebut diantaranya yang pertama ada kelompok primer. Kelompok primer adalah kelompok yang paling dekat dengan diri kita sendiri. Contohnya sahabat dan keluarga. Yang kedua ada kelompok sekunder. Kelompok sekunder contohnya seperti rekan kerja. Biasanya semakin kecil anggota di kelompok komunikasi tersebut, semakin informal di dalamnya. Maksudnya seperti persahabatan antara tiga orang. Tidak mungkin di antara tiga orang tersebut menginginkan siapa yang ingin menjadi ketua dan siapa yang ingin menjadi sekretaris atau struktur organisasi. Berbeda dengan kelompok yang sifatnya luas atau umum. Biasanya kelompok tersebut semakin formal dan memiliki struktur tersendiri. Selanjutnya ada komunikasi organisasi. Di sini kita akan mempelajari tentang pengertian, peran komunikasi di dalam organisasi, fungsi komunikasi organisasi, adapun aliran-aliran di dalam komunikasi organisasi, pendekatan organisasi, serta masalah atau konflik di dalam organisasi dan cara mengelolanya. Yang pertama ada pengertian komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi merupakan suatu interaksi sosial yang mendorong tindakan yang terkoordinasi demi tercapainya suatu tujuan bersama. Yang kedua, ada peran komunikasi di dalam organisasi. Peran komunikasi di dalam organisasi yaitu sebagai lem yang mengikat organisasi, minyak yang melumasi fungsi dari organisasi, lalu sebagai agen pengikat suatu hubungan di dalam organisasi.
Yang ketiga ada fungsi komunikasi organisasi. Ada empat fungsi komunikasi organisasi. Yang pertama ada informatif. Orang-orang di dalam organisasi pasti memerlukan informasi untuk memberi kebijakan atau kewenangan. Yang kedua ada fungsi regulatif. Fungsi ini berkaitan dengan aturan-aturan yang berlaku di dalam suatu organisasi. Yang ketiga ada fungsi persuasif. Dalam mengatur organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa dampak atau memberi hasil sesuai dengan yang diharapkan. Maka dari itu, banyak pemimpin yang mempersuasikan bawahannya ketimbang memberi perintah. Yang keempat, ada fungsi integratif. Fungsi ini yaitu setiap organisasi berusaha menyatukan karyawan agar dalam menjalankan tugas berjalan dengan baik. Media integratif sendiri ada seperti contoh newsletter, lalu buletin atau kegiatan dasawisma lain-lainnya. Adapun aliran di dalam komunikasi organisasi. Yang pertama aliran ke bawah. Aliran ke bawah contohnya instruksi, arahan kerja, informasi, kebijakan, dan prosedur kerja. Yang kedua ada aliran ke atas. Contohnya feedback, masukan, ataupun saran. Yang ketiga ada horizontal. Contohnya antar individu yang sama atau selaras. Selanjutnya ada bagaimana cara mengelola suatu konflik. Apa sih itu konflik? Konflik merupakan suatu permasalahan yang serius yang dapat merugikan kinerja dalam organisasi atau bahkan merusaknya. Lalu dari mana sih asal konflik-konflik ini? Konflik-konflik ini bisa datang dari yang pertama, miskomunikasi atau salah paham. Yang kedua, ada persaingan atau jabatan. Yang ketiga, ada emosi atas adanya perbedaan pendapat. Bagaimana cara mengelolanya atau bagaimana cara penyelesaiannya? Ada beberapa cara-cara. Yang pertama, persaingan. Dalam penyelesaian seperti ini, biasanya sangat tidak mengenakan bagi pihak yang merasa dia ada di posisi yang kalah, sehingga hanya digunakan pada saat mendesak saja atau waktu yang mepet sehingga harus memutuskan dengan cepat. Yang kedua, ada kolaborasi. Pendekatan ini mengatasi konflik dengan menetapkan penyelesaian melalui konsensus atau kesepakatan bersama. Yang ketiga, ada akomodasi. Pendekatan ini memastikan bahwa ada pihak dari salah satu pihak yang mengalah. Yang keempat, ada menghindar. Pendekatan ini berarti menghindar dari konflik dan mengabaikan masalah yang timbul. Penyelesaian seperti ini menurut saya sendiri tidak akan menyelesaikan masalah. Lalu di dalam kelompok komunikasi atau komunikasi organisasi, menurut saya ada manfaatnya. Manfaat yang pertama itu kita bisa lebih menghargai waktu. Yang kedua, solidaritas kita makin tinggi. Yang ketiga, kita bisa menghargai atau mendengarkan pendapat. Sekian atas penjelasan saya tentang kelompok komunikasi dan organisasi. Apabila ada salah kata dan pengertian mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.